Oke, kita mulai lagi pada bagian ketiga yaitu double linked list. Jadi double linked list ini mirip dengan yang sudah-sudah ya. Jadi double linked list ini digunakan seperti linked list biasa, namun ada kata kunci yaitu double. Double ini menunjukkan pada pointernya yang jumlahnya 2 ya, ke kanan dan ke kiri, yang sering disebut dengan next dan previous ya. Jadi ada dua ini, next dan previous. Next menuju ke kanan, previous menuju ke node sebelumnya. Yang lainnya sama. Lalu double linked list itu ada dua juga, sirkular dan non sirkular. Jadi kalau ini contoh yang non sirkular ya. Non sirkular berarti panah yang ke kanan itu adalah null atau none. Ya, null atau none. Kita lihat double linked list memiliki dua pointer yaitu pointer next dan pointer previous. Pointer next menunjuk pada node setelahnya dan previous menuju ke node sebelumnya ya. Nah, ini pengertiannya double linked list dan non sirkular. Non sirkular berarti akan menunjuk pada null atau none. Di Python kan tidak ada null, jadi hanya ada none. Lalu kemudian manipulasi elemen pada double linked list ya. Kita bisa lihat ada beberapa manipulasi elemen. Misalnya kita mau menghapus atau menambah ya. Jadi prinsipnya kita bisa menambah data ya kan. Satu tambah ya. Lalu dua itu adalah hapus, tiga itu adalah print ya. Nah, menambah itu bisa dari depan maupun dari belakang, menghapus bisa dari depan maupun dari belakang, lalu print itu bisa semuanya untuk ngelup satu persatu. Nah, ada juga sebenarnya beberapa perintah-perintah lain seperti misalnya sisip ya. Lalu kemudian yang berikutnya misalnya edit. Nah, kalau edit jelas butuh cari dulu ya. Kita harus mencari dulu yang mau diedit. Nah, itu beberapa manipulasi yang bisa kita lakukan. Ini data aslinya, lalu kemudian data B ini adalah ditambahi, disisip di tengah-tengah, lalu kemudian hasilnya jadi ada datanya ya. Ini di tengah-tengah muncul data ya, berarti ini nyisip ya. Lalu kemudian dihapus ya bisa juga, atau nyisip di depan sini ya. Ini nambah di depan dan seterusnya. Jadi ada banyak manipulasi data yang sudah perlu diajarkan semua karena sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat kelas node untuk DLLNC ya, yang non sirkular tapi double. Nah, kelas nodenya perbedaannya adalah pada shelf-nya ya, ada next dan ada previous. Jadi ada dua ini. Karena dia non sirkular, maka next menuju ke next ya, dan previous menuju ke previous. Jadi kita bisa lihat ini previous ini nanti sebuah node gitu kan ya, lalu next juga sebuah node. Nah, tapi tidak sirkular, tidak muter gitu. Jadi next sama dengan n, prev sama dengan p gitu ya. Bisa berisi data apapun ya elemen ini, bisa lebih dari satu ya. Misalnya datanya ada A, B, C, tipenya macam-macam, Anda bisa tambahkan. Nambahnya di sini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi Anda tinggal tambahkan elemen datanya. Nah, kemudian berikutnya adalah metode dasar. Metode dasar kita itu adalah init, len, dan isempty. Jadi tiga metode ini selalu sama ya di mana-mana ya. Saya tidak memberikan warna merah karena sama ya. Jadi metode dasarnya selalu sama. Lalu kemudian untuk add element head. Nah, ini head ya. Ini berarti di depan ya. Berarti kan di sini nih. Nah, ini ada data baru. Terus caranya gimana? Ya sama, ini ditempelkan dulu. Nah, lalu panahnya ini juga ditempelkan. Lalu headnya geser. Ya kan, headnya geser. Dah, cuma seperti itu. Coba kita lihat. Pertama, head sama tail baru kalau memang masih kosong ya, kalau baru satu ya. Maksudnya belum pernah ada sedikit pun, maka semuanya menuju ke baru. Tapi lihat, ada tambahan. Next previous, next previous. Jadi semuanya dinulkan. Karena istilahnya ini, if ini cuma ada satu. Jadi head, tail, ini semuanya ke kanan dan ke kiri. Gitu ya, ini tampilannya seperti ini. Lalu yang kedua, yang else, ini adalah yang kalau datanya sudah lebih dari satu. Jadi seperti ini ya, ada tambahan di depan.
Maka caranya baru next sama dengan self head, berarti baru next sama dengan head. Terus kemudian head previous nih ya, head previous sama dengan baru, lalu head sama dengan baru, berarti dia mundur gini ya. Headnya pindah ya, headnya ke sini. Nah, jadi langkahnya adalah self-nya dihubungkan dulu, ini ya, next-nya dihubungkan dulu, lalu kemudian previous-nya juga dihubungkan. Jadi ada dua langkah. Kalau sebelumnya itu hanya satu langkah, kalau sekarang ada dua langkah, next sama previous. Harus dihubungkan dulu, baru kemudian geser. Yang lainnya sama. Lalu kemudian di tail ini berarti nambah di belakang ya, berarti di sini ya ada data baru. Terus kemudian caranya berarti ini ke sana ya, ini juga ke sini previousnya. Jadi next-nya tail ke kanan, baru previous sama dengan ke tail ya, terus tailnya pindah. Ya, ini tailnya pindah. Coba kita lihat ini sama ya. Ini oke karena sama persis kayak yang tadi. Lalu kemudian kita lihat tail next, ini tail next sama dengan baru ya. Tail previous, baru previous, nih baru previous sama dengan tail. Lalu kemudian tail sama dengan baru, ya tail sama dengan baru pindah ya. Terus tail next sama dengan none ini hanya memastikan. Jadi tail next ini ke kanan ini ada ke kanan itu none. Oke, tail next itu ke kanan none gitu. Jadi artinya dia tidak menunjuk kemana-mana karena dia tidak sirkular. Oke, seperti itu. Lalu kemudian untuk delete first berarti ini kan yang mau dihapus. Maka jangan lupa ini adalah hapus. Ya, ini ada hapus ditaruh di sini. Headnya harus pindah. Ya, headnya harus pindah ke kanan. Headnya berarti pindah ke sini. Lalu setelah itu jangan lupa tailnya harus berarti putus ya. Kalau headnya sudah pindah ke kanan, maka tail previous ini harus diputus ya. Jadi ini harus diputus. Karena ini masih nyambung nih. Nah, itu harus diputus. Kita lihat. Ini sama ya, kalau ini sama persis ya yang ini. Nah, yang di sini ya. Self head sama dengan head next, berarti headnya geser ke kanan, headnya geser ke kanan. Lalu kemudian head previous sama dengan none. Perhatikan ini penting. Head previous sama dengan none. Kenapa? Karena headnya kan pindah ke sini ya. Lalu head previous itu diputus. Mengapa sama dengan none? Karena dia paling kiri, paling depan nantinya. Paling depan itu yang paling previousnya itu tidak menunjuk kemana-mana, ya kan? Berarti dia diputus. Ini artinya ini memutus rantai ya, bisa dibilang memutus rantai. Kalau sudah aman. Berarti kan sudah geser semua di sini. Berarti ini sudah hilang ya, bisa dibilang ini sudah putus rantai. Anda bayangkan gerbong kereta api ya. Jadi kalau gerbong kereta apinya mau dihapus ya diputus dulu gitu kan. Nah, setelah itu silahkan di delete. Nah, jangan sampai mendelete hapus kalau masih ada headnya. Oke, seperti itu. Jadi kata kuncinya di sini tail previous itu harus diputus. Kalau sebelumnya tidak ada, karena tidak ada panah ke kiri. Tapi kalau sekarang ada panah ke kiri, maka ini kan mau di-delete nih, maka ini harus diputus dulu. Oke, terus kemudian berikutnya delete last. Berarti ini yang mau di-delete, berarti ini harus ada hapus. Nah, kembali lagi. Tail itu harus geser ke kiri, tapi ke kirinya tidak tahu namanya. Ini kebetulan tahu namanya head, itu kalau 2. Kalau 5 atau 10 tidak tahu. Jadi tail itu ke kirinya ini nggak tahu ya. Nah, namun Anda perhatikan, karena dia itu double English berarti kan ada panah ke kirinya nih. Kalau sebelumnya yang pakai single English itu kan ke kanan semua ya, next semua. Nah, previewnya nggak ada. Nah, sekarang tail itu mau ke kiri kan, tail itu mau maju ke kiri, sehingga karena sudah ada preview, sudah ada panahnya, sudah ada namanya, sehingga tidak perlu pakai bantu lagi. Ya, coba ya saya ilustrasikan. Ini ada data seperti ini, nodenya, ini ada panahnya ke kiri 2 ya, 2 seperti ini ya. Lalu ini null. Anggap ini mau dihapus. Berarti kan hapus di sini, tail juga di sini ya. Tapi tailnya mau ke kiri kan? Tailnya mau ke kiri. Nah, ada namanya apa? Ya tail previous. Tail previous itu nama. Jadi tailnya itu tinggal ke kiri saja. Yaitu dengan cara apa? Ini Anda lihat self head sama untuk menghapus
Ini ya, nah ini hapus sama dengan self tel nih, hapus sama dengan self tel nih di sini. Lalu kemudian tel sama dengan tel previous. Nah, ini kata kuncinya. Ini kuncinya penting nih di bagian ini. Tel sama dengan tel previous. Jadi tel itu geser ke kiri. Namanya apa? Namanya tel previous. Kalau pada singling list tidak ada namanya, jadi harus pakai bantu. Tapi karena ini ada ke kiri itu bisa, yaitu dengan menggunakan pointer, maka Anda tinggal geser tel sama dengan tel previous. Oke, kalau sudah silahkan dihapus ya. Ini silahkan dihapus, tapi sebelumnya perhatikan tel next-nya itu harus diputus dulu ya. Perhatikan tel next-nya harus none dulu. Ini pemutusannya. Nah, setelah itu di delete. Jadi silahkan paling gampang adalah gambar ya. Sekali lagi paling gampang gambar. Lalu looping, print all tetap pakai while ya, tetap pakai while. Karena kan dia ada banyak ya, ada banyak seperti ini, berarti tinggal geser-geser saja. Nah, menariknya di sini, ini kan print all maju ya, bisa dibilang print all maju. Berarti Anda tinggal geser next begitu ya. Nah, Anda juga bisa dengan print all mundur. Nah, nanti mungkin bisa di praktikum dicoba ya. Print all mundur gimana? Ini kan ada tail ya. Ini kan head. Berarti Anda tinggal bantunya taruh di detail. Bantunya taruh detail, terus bantunya mundur. Caranya adalah bantu sama dengan bantu previous. Ya kan? Anda tinggal mundur saja. Kalau ini kan bantu sama dengan bantu next nih. Ini maju ya. Nah, supaya bisa mundur maka bantu sama dengan bantu previous. Tapi syaratnya bantu harus diletakkan di paling belakang terlebih dahulu, baru kemudian geser ke kiri. Kalau ini kan geser ke kanan nih, bantu next. Nah, itu perbedaannya. Jadi, doubling list itu memiliki kelebihan. Ya, pertama adalah kalau mau menghapus belakang lebih mudah. Yang kedua, kalau mau membaca terbalik atau membaca dari belakang ke depan, itu juga mudah. Oke. Nah, ini program utamanya. Anda tinggal menggunakan DLLNC ya, doubling list non-circular. Lalu Anda tinggal simulasikan, tambah, hapus, dan sebagainya. Harusnya hasilnya sama. Ya. Jadi, tidak ada yang istimewa dari program ini. Dia hanya mencoba nambah di depan, nambah di belakang, nambah depan, nambah belakang, dan seterusnya. Lalu kemudian di print, dan seterusnya. Ini doubling list non-circular ya. Lalu kemudian kita lanjutkan bagian terakhir, yaitu doubling list sirkular. Bedanya adalah doubling list itu berarti panahnya ke kiri dan ke kanan, ya kan? Namun sirkular berarti muter. Next-nya akan menuju ke previous, previous-nya menuju ke next. Seperti itu. Jadi bedanya cuma seperti ini gambar ilustrasinya. Itu adalah doubling list sirkular. Jadi memang materi ini di awal itu berat ya, karena apa? Karena belum tahu. Tapi setelah Anda tahu singling list non-sirkular, singling list sirkular, doubling list, prinsipnya sama. Tinggal yang penting gambarnya betul. Pada saat Anda menggambar dengan betul, panahnya nyambungnya betul, langkah-langkahnya betul, maka akan mudah untuk membuat programnya. Oke, lalu kemudian doubling list sirkular berarti ya panahnya dua, ya ke kiri dan ke kanan, lalu muter ke dirinya sendiri. Oke, ini ilustrasinya, tambah depannya sama saja ya. Tambah depannya berarti ada data masuk, ya kan? Ada data masuk nih di sini baru nih. Lalu kemudian ini adalah data kita. Lalu caranya berarti barunya apa namanya? Barunya ke kanan ya. Nah, permasalahan Anda boleh kalau di singling list ya kan, itu kan selalu hanya ada panah kanan. Berarti baru next sama dengan head gitu ya. Jadi nyambung. Yang nyambung itu adalah barunya. Barunya nyambung ke kanan gitu kan. Nah, tapi karena ini doubling list ya kan, Anda boleh juga head previous. Itu bisa juga ya. Head sama dengan head previous itu bisa. Karena kan yang penting sebenarnya ini baru ya kan, ini baru. Lalu ini head kan. Berarti kan headnya mau pindah ke sini kan, ke kiri. Berarti Anda tinggal head sama dengan head previous itu bisa. Tidak perlu bantu baru sama dengan head, baru next sama dengan head tidak harus. Karena panahnya dua ya, mau ke kiri atau ke kanan bisa. Nah, ini apa namanya? Fleksibilitas. Tambah di belakang juga demikian, karena tambah di belakang berarti ini adalah datanya. Lalu kemudian ada tambahan di belakang, berarti kalau ini kan kelihatan ya, berarti Anda bisa nyambung dari baru ke previous itu ya bisa,
tapi dari tail ke next juga bisa ya. Jadi Anda tinggal sambungkan saja. Tapi jangan lupa tailnya harus pindah paling belakang. Ya. Oke. Terus hapus depan, ya hapus depan ya berarti ini hapusnya ditandai dulu ya. Head-nya harus pindah ke sini. Caranya berarti head-nya pindah ke next-nya ya. Lebih gampang ya head-nya pindah ke next-nya karena ini nggak ada namanya kan. Kalau ini mau previous namanya apa kita nggak tahu. Bisa juga Anda kalau mau nyambungnya ke kiri ya, head next previous itu bisa juga ya. Head next previous itu juga bisa. Tapi lebih mudah head next. Ya, cuman head sama dengan head next dah sama geser gitu ya. Kalau sudah geser, maka silakan di delete tapi sebelum di delete perhatikan tailnya harus nyambung. Kan ini kan mau diputus kan? Karena ini mau diputus berarti panahnya ini harus nyambung dulu ya ke sini. Nah, gitu. Jadi ini silahkan diputus nggak masalah. Datanya harus tetap berbentuk yang benar. Lalu kemudian hapus belakang sama saja. Berarti ini ditambahi hapus ya, ditambahi hapus. Lalu kemudian tailnya mundur. Nah, tailnya mundur ini mudah. Kalau sebelumnya harus pakai bantu, sekarang tidak perlu. Tail sama dengan tail previous. Jadi tail sama dengan tail previous. Jadi tailnya mundur ke kiri. Tidak perlu harus pakai variabel bantu. Setelah itu, karena ini sudah, berarti Anda tinggal tailnya di next-nya ke sini ya. Tailnya next-nya ke sini, langsung dibablaskan ke head, lalu head previous sama dengan tail, langsung dibablaskan. Nah, setelah nyambung ini di delete. Jadi yang penting nyambung dulu ya. Jadi sambung dulu baru dihapus. Hapus itu terakhir, bisa dibilang hapus terakhir. Karena data kita harus kita selamatkan dulu posisinya. Oke, ini sama ya, bedanya adalah di sini ya. Ini adalah untuk apa namanya? Untuk nodenya Anda bisa pakai N, bisa pakai P atau bisa pakai self. Ya, bisa pakai ini dua-duanya. Silakan. Oke, sudah. Terus kemudian ini sama. Saya tidak perlu membahas lagi, tidak ada yang berubah. Lalu kemudian head, ini elemen head ya, menambah di depan. Menambah di depan berarti di sini, tapi ada panahnya begini, ya kan? Ini baru. Berarti baru next sama dengan head ya. Head sama dengan head previous bisa, atau head sama dengan baru bisa ya. Jadi Anda bisa lakukan dengan cara yang mudah. Nih ya, bantu next. Ini bantu next sama dengan head, oke. Terus head previous sama dengan baru ya, ini di headnya pindah ke kiri dulu, lalu head sama dengan baru, dah, terus kemudian disambung ke tailnya. Disambung ke tail. Oke, bisa dibaca sambil digambar. Sama, demikian juga dengan tail, berarti tailnya ada di sini ya. Berarti ini geser, ini juga ditempelkan, lalu tailnya pindah. Jadi cuma seperti itu, tapi jangan lupa tailnya juga harus muter ke sini. Ini juga harus muter ke sini. Ya, ini sirkular soalnya. Oke, jadi gambarnya ini sirkular ya. Jadi ini muter ke sini ya. Nah, ini tadi sudah, tapi yang ini belum ya. Jadi ini muter ya. Ini juga muter. Oke, silahkan dilihat kodenya sambil dipelajari di praktikum. Lalu delete first ini juga belum muter, saya akan tambahkan ini muter. Ya. Nah ini muter, ini juga muter ya, karena previous sama next muter. Lalu cara menghapusnya ya sama, delete first berarti hapus yang ini ya. Ini hapus. Terus headnya pindah, ya, headnya pindah. Kalau sudah pindah ke sini, jangan lupa tailnya harus nyambung ke sini. Ya, lalu ini di delete. Nah, prinsipnya sama, silahkan Anda lihat di kode programnya. Delete last juga sama, ini berarti dihapus, ya. Terus kemudian ini kan sudah muter ya, ini muter, ini muter. Nah, terus kemudian jangan lupa tailnya harus pindah. Tailnya harus di sini. Terus jangan lupa ini disambungkan. Ini di delete. Nah, seperti itu Anda bisa lihat kodenya. Tidak ada yang berubah. Jangan pusing dulu terhadap kodenya, karena kodenya itu bisa melalui gambar. Oke, print all sama. Ya, print all sama. Ini juga saya akan perbaiki ini nyambung ke
Sini ya. Ini juga nyambung ke sini. Print all tidak ada yang berubah. Oke, berarti semuanya sudah dipelajari. Program utamanya juga bisa Anda baca, bisa Anda coba. Demikian untuk materi linked list. Ya. Linked list itu ada 4 macam, yaitu ada single linked list, double linked list. Single linked list ada single linked list non-sirkular dan single linked list sirkular. Lalu kemudian double linked list ada 2 juga, yaitu double linked list non-sirkular dan double linked list sirkular. Minggu berikutnya kita akan bertemu dengan stack. Stack itu dalam ilustrasinya adalah tumpukan. Ini tumpukan ya, tumpukan kardus. Nah, tumpukan kardus itu ilustrasinya berarti kalau nambah selalu dari atas, ya kan? Kalau hapus ini juga teratas. Yang bawah ini nggak boleh diutak-atik. Jadi pintunya itu satu. Arahnya ini. Jadi pintunya itu ke bawah gitu. Tidak bisa langsung hapus ini, nggak bisa. Nah, itu akan dipelajari di minggu depan, struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.